Selanjutnya, saya akan mengerjakan lab 2.3.5, yaitu Use a port scanner to detect open ports. Jadi, di sini itu kita akan menggunakan Nmap. Nmap itu adalah port scanner and network mapping, alat untuk mendeteksi ports yang terbuka. Jadi, Nmap atau Network Mapper itu adalah open source utility yang digunakan untuk jaringan, untuk mendiscover jaringan dan security auditing. Jadi ini ada introduction to TCP or UDP ports. Semua komunikasi yang terjadi di internet itu exchange using ports. Jadi ini ada following list common ports. Kalau 20 itu ada FTP data, 21 ada FTP control, lalu ada secure shell, telnet, dan lain-lainnya. Lalu ada security of logical ports. Every logical port is subject to a threat and poses a vulnerability to a system. Nah, jadi ini yang kita butuhkan yaitu pakai VMware Workstation. Lalu instruction yang pertama, step yang pertama itu kita open a terminal window. Jadi kita launch terminalnya. Lalu yang step yang kedua kita run Nmap-nya. Jadi di command prompt-nya itu kita ketik ini. Lalu kita enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, sama persis. Lalu di sini tuh port yang terbuka itu ada port 21, state-nya open, service-nya FTP, lalu ada port 22, state-nya open, service-nya SSH, 23 ini state-nya open, service-nya telnet. Nah, SSH ini tadi itu dia tuh yang secure shell, lalu yang FTP itu FTP yang 21 yang ini, berarti dia FTP yang kontrol. Baik, jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang ini. What TCP ports are open? Jadi ports yang terbuka itu ada ports 21, 22, dan 23. Lalu selanjutnya, provide a description of the service associated with each open port. Jadi port 21 itu associate dengan FTP service, lalu 22 itu associated with secure shell atau SSH, lalu 23 itu associated sama telnet. Nah, lalu kita disuruh mencari kerentanan atau vulnerabilities yang associated sama ports yang ini. Nah, jadi vulnerabilities-nya itu ada ini. Jadi kalau port 21 itu kan yang file transfer protocol. Port 21 itu digunakan untuk transfer file melalui protokol FTP. Lalu vulnerabilities-nya atau kerentanannya itu terkait dengan FTP, yaitu akses yang tidak sah, kerentanan buffer overflow, dan masalah keamanan autentikasi. Lalu untuk port yang 22 atau SSH itu secure shell. Port ini tuh digunakan untuk mengakses jarak jauh ke server menggunakan protokol SSH. Lalu salah satu kerentanannya adalah serangan brute force, di mana penyerang itu mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses. Lalu port yang terakhir itu ada port 23 atau telnet. Nah, port ini tuh digunakan untuk mengakses layanan telnet yang merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses
shell atau terminal jarak jauh pada sistem komputer. Salah satu kerentanannya adalah kurangnya enkripsi. Jadi jawabannya ini bisa kita copy. Kita paste di sini. Oke, selanjutnya ada step 3, use administrative privilege with nmap. Jadi kita per type ini localhost. Lalu kita enter. Nah, di sini kita perlu memasukkan password yaitu CyberOps. Nah, jadi nanti yang terbuka itu ada ini. UDP ini. Nah, ini pertanyaannya bisa kita jawab. What UDP ports are open? Jadi yang ini 1, 2, 3. Lalu describe the purpose of the UDP services associated with each port. Jadi kita describe purpose-nya dari UDP service. Nah, ini. Port 1 dan 3 itu adalah port yang digunakan untuk protokol Network Time Protocol atau NTP. Jadi apa itu NTP? NTP itu adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mensinkronkan waktu antara perangkat komputer di jaringan. Jadi purpose-nya atau kegunaannya itu digunakan untuk mengirimkan permintaan dan menerima respons untuk sinkronisasi waktu. Jadi ini jawabannya. Selanjutnya, research the vulnerabilities associated with each of these open ports. Nah, ini ada vulnerabilities-nya atau kerentanannya. Jadi dia yang pertama ada kurangnya autentikasi. Jadi kalau konfigurasi NTP-nya itu tidak memerlukan autentikasi yang kuat, maka penyerang itu mungkin bisa memanfaatkannya untuk mengirimkan informasi waktu palsu atau merusak sinkronisasi waktu yang sah. Lalu yang kedua itu ada pengaturan akses yang lemah. Jadi kalau server NTP-nya itu tidak memiliki pengaturan akses yang kuat, itu bisa memungkinkan perangkat asing untuk mengakses dan memanipulasi server NTP, mengintegrasikan risiko keamanan. Jadi ini jawabannya. Lalu di sini kita disuruh type ini. Kita enter. Nah, ini kita kan munculnya baru yang ini aja, tapi ini kan di sini ada gininya. Jadi kita perlu pencet. Nah, kita perlu tunggu. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kita menggunakan switch yang ini performs a version detection which you can use to research vulnerabilities. Lalu step yang keempat itu kita perlu type ini. Kita enter. Lalu kita perlu menunggu. Oke, kalau sudah, itu dia akan muncul seperti ini. Nah, pertanyaannya, what are the values of the SSH host case? Jadi values-nya itu yang ini. Ini kan ada tulisannya SSH host case. Jadi value-nya itu yang ini. Kita coba copy, kita paste.
Oke, jadi host key-nya itu ada dua ini. Lalu, how would an attacker use this information? Jawabannya itu adalah ini. Informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan akses jarak jauh secara ilegal ke host key. Lalu pertanyaan selanjutnya, how could you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Jadi jawabannya itu ini. Cara mencegah cyber attacker dari mencuri informasi penting yaitu enkripsi data. Jadi kita menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif, lalu firewall dan keamanan jaringan. Kita perlu memasang firewall yang kuat dan sistem keamanan jaringan yang memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Lalu kita memastikan sistem kita itu memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang terbaru dan dilengkapi dengan perangkat keamanan yang dapat mengidentifikasi dan mengatasi ancaman. Jadi ini jawabannya. Lalu kita perlu enter di man nmap command open the manual page for the nmap utility. Jadi kita perlu membuka manual page-nya dengan cara type ini. Lalu kita enter. Nah, jadi nanti dia akan muncul nmap reference guide kayak gini. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini you can use this resource to locate other available options for the nmap utility. Kalau udah, kita klik Q untuk quit. Nah, ini ada summary. Jadi, many ports must be open for a host to function in a normal computing and communication environment. Jadi, common ports-nya itu harus dimonitor secara rutin untuk memastikan kalau ports-nya itu tidak compromised and being used to attack a victim. Jadi port 21 itu port yang paling populer untuk attackers. Nah, port ini tuh didesain untuk transmit and receive files dari satu host ke host yang lainnya. Lalu ada port 23 atau telnet. Jadi port ini tuh provides authorized remote access to an IP host. Dan ini juga ada port 53 dan port 80. Jadi sekian saya mengerjakan lab 2.3.5 yang ada di NetAcad. Terima kasih.